Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Dinda. Hari ini aku mau sharing tentang persiapan kehamilan yang aku jalani setelah menikah. Mungkin untuk beberapa orang, mereka masih menganggap persiapan untuk kehamilan itu ya ada beberapa yang anggap itu penting, tapi masih belum semua orang melakukan itu. Lebih seperti itu. Cuman ada beberapa orang yang berpikir kehamilan kan sesuatu yang dinanti-nanti ya, pasti pingin banget mempersiapkannya dengan baik. Di sini aku bakal sedikit sharing tentang pengalaman persiapan kehamilan yang aku jalanin bersama suami. Tidak terlalu lama sih waktu yang kita tempuh untuk sampai ke kehamilan aku yang pertama. Jadi waktu itu karena alasan pertama kenapa kita sepakat untuk melakukan persiapan kehamilan ini, konsultasi dengan dokter dan lain-lain, alasannya yang pertama karena usia. Jadi karena saat menikah usia suami aku udah kepala 3, yaitu 32 tahun waktu itu, dan aku sendiri udah 28 tahun waktu kita menikah. Jadi kita nggak ada rencana untuk menunda kehamilan sama sekali. Jadi kalau bisa setelah nikah langsung bisa dapat momongan. Karena udah dari awal kita sepakat nggak ada menunda kehamilan, jadi sebelum menikah aku sempat konsultasi dengan dokter kandungan untuk menanyakan kira-kira apa sih persiapan yang perlu aku siapin dan perlu suami aku lakukan supaya kita bisa segera dapat momongan. Waktu itu aku konsultasi ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, karena aku dan suami domisili di Surabaya. Aku datang ke dokter kandungan itu sekitar 1 bulan sebelum menikah, 1 atau 2 bulan sebelum menikah, aku datang untuk konsultasi dengan dokter. Di situ yang pertama ditanyakan sama dokter adalah siklus menstruasi aku. Jadi menstruasi aku teratur nggak, terus siklusnya gimana, berapa hari sekali, terus ada keluhan-keluhan nggak selama menstruasi dalam jangka waktu 1-2 tahun terakhir kayak gitu. Waktu itu ya alhamdulillah, walaupun alhamdulillah nggak ada keluhan apapun selama menstruasi. Cuman memang siklus menstruasi aku agak panjang. Jadi jarak antara satu mens untuk yang bulan ini ke mens selanjutnya itu yang normalnya 28 hari sampai 30 hari, aku bisa memanjang 35 sampai 40 hari. Jadi seandainya hari ini aku menstruasi, aku baru dapat mens lagi 35 sampai 40 hari kemudian kayak gitu. Tapi untungnya aku udah punya catatan. Jadi untuk 2 tahun terakhir aku selalu mencatat rutin pakai aplikasi My Calendar. Aku di HP Android ada beberapa aplikasi untuk mencatat menstruasi. Aku pakai My Calendar. Jadi di sini aplikasi ini lumayan membantu. Kita bisa tahu berapa panjang siklus menstruasi kita untuk jangka waktu yang lumayan lama. Di sini aku mencatat udah lebih dari 2 tahun. Dan itu kepake untuk yang menstruasinya nggak teratur atau untuk beberapa orang yang menstruasinya memanjang. Kalau di sini aku kepake banget karena dari catatan itu dokter akhirnya bisa membantu untuk menghitung, melihat di hari keberapa aja aku masuk masa subur gitu. Terus aku konsultasi mulai sekitar 1 atau 2 bulan sebelum menikah. Di situ dari dokter, karena aku nggak ada keluhan apa-apa selama menstruasi, terus juga selama ini nggak pernah ada keluhan-keluhan yang macam-macam, maksudnya kayak nyeri menstruasi atau menstruasinya durasinya memanjang
atau mungkin menstruasinya bisa sampai beberapa bulan sekali. Akhirnya dari dokter hanya memberi vitamin waktu itu. Jadi dokter kasih vitamin. Biasanya untuk beberapa cerita ya, nih cerita dari beberapa temen yang mereka juga program hamil atau mereka memang konsultasi dengan dokter untuk persiapan kehamilan. Biasanya emang beberapa dokter akan menyarankan atau memberikan kita vitamin, suplemen vitamin yang isinya asam folat. Untuk macamnya itu banyak banget macam-macamnya. Jadi untuk asam folat itu sendiri ada beberapa dosis dan beberapa macam merek yang bisa kita temuin dan bisa dibeli langsung tanpa resep dokter. Ada beberapa teman dapat suplemen asam folat. Waktu itu Folavit, ada beberapa teman yang dapat Folavit. Folavit itu asam folatnya isinya sekitar 400 mikro. Harga satu stripnya itu sekitar 10-11 ribu lah ya. Itu isi 10 tablet. Nah, ada beberapa teman yang dapat suplemen Folavit itu dari dokter tempat mereka konsultasi. Ada beberapa yang disarankan pakai Blackmores yang iFolic. Blackmores iFolic lebih mahal sedikit sih ya harganya, tapi kandungan dosisnya jauh lebih sedikit lebih tinggi, yaitu 500 mikro. Terus dari dokter juga disaranin untuk konsumsi sayur, makanan-makanan yang instan mulai dikurangin, makan sayur, ikan-ikanan, dan kita disaranin udah mulai stop makanan-makanan yang setengah matang ataupun yang mentah. Kenapa? Karena selama kita persiapan kehamilan ini kan kita nggak tahu ya, nanti tiba-tiba pas prepare kehamilan ini ternyata benar-benar sudah terjadi pembuahan. Jadi supaya kita nggak sampai konsumsi makanan yang setengah matang atau makanan mentah waktu di awal-awal kehamilan gitu. Dan untuk di kasusnya aku sendiri nih, aku dapat suplemen vitaminnya, dapat asam folat dengan dosis yang jauh lebih tinggi. Waktu itu dari dokter Opjin tempat aku konsultasi, aku dapat asam folat dengan dosis 5 mg. 5 mg untuk diminum satu kali sehari, dan itu aku dikasih untuk 3 bulan. Nah, dari dokter Opjin sendiri menyarankan aku minum itu dari 1 bulan sebelum aku menikah. Untuk informasi aja ya, untuk asam folat 5 mg itu memang kita akan agak susah untuk temuin itu di apotek-apotek yang ada di sekitar kita, karena kebetulan untuk obat itu sendiri, untuk vitamin itu sendiri, asam folat 5 mg ini aku khusus dikasih sama dokter Opjin yang tempat aku konsultasi itu. Aku khusus dikasih sama beliau, dan itu beliaunya beli di Singapura. Dia bilang, ini kemarin waktu ke Singapura aku sempat beli buat kamu, ini ada 3 bulan. Dia bilang kayak gitu, karena memang dosisnya tinggi banget, 5 mg. Dan untuk asam folat yang dijual di apotek ada di sekitar kita ini rata-rata dengan dosis 400 mikro atau 500 mikro, dimana yang dikasih ke aku itu 10 kali lipat lebih tinggi dosisnya, dengan alasan nggak apa-apa biar cepat memperbaiki kualitas sel telur dan lain-lainnya. Terus dari dokternya, kalau kamu mau konsumsi susu nggak apa-apa, minum aja susu yang mengandung asam folat juga gitu. Jadi waktu itu aku pakai asam folat yang 5 mg, aku lupa mereknya apa. Dan itu biasanya sih aku sempat cari lagi sih, waktu itu ada beberapa teman yang nanyain beli di mana. Aku bilang aku nggak beli, ini aku dapat dikasih dari dokter Opjin tempat aku periksa kayak gitu. Dan ada beberapa teman bilang itu ada kok jasa titipnya, just tipnya, cuman pembeliannya memang ada di Singapura, paling dekat di Singapura. Dan mungkin kalau untuk situasi saat ini yang lagi musim corona, untuk pergi ke Singapura cuma buat beli vitamin itu kan agak susah ya, kita untuk pergi-pergi aja susah.
jadi mungkin bisa pakai yang ada aja lah di sekitar kita. Terus untuk susu sendiri aku pakai Premagen Essensis, itu aku minumnya nggak terlalu sering sih, paling 1 kali sehari, dan semua itu aku prepare mulai dari 1 bulan sebelum menikah. Oke, itu dari aku sendiri. Kalau dari calon suami waktu itu, karena alhamdulillah calon suami itu nggak ngerokok, jadi kita nggak perlu aku nggak perlu suruh dia buat ngurangin kebiasaan ngerokok. Dan kebetulan alhamdulillah juga dia uh, orang dengan tipikal tidur yang teratur dan istirahat yang cukup, karena bekerjanya nggak shifting gitu. Kalau beda sama aku yang kerjanya shifting, kadang jaga pagi, kadang jaga sore. Kebetulan suami dia kerjanya jamnya sudah pasti, hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, jadi dia bisa tidur dengan cukup teratur setiap hari, tidur cukup dan istirahatnya bisa dibilang cukup juga. Terus untuk kita berdua waktu itu kita prepare juga untuk makanan dengan gizi yang seimbang. Kebetulan aku dan calon suami aku waktu itu, kita tuh sama-sama ada masalah kelebihan berat badan. Jadi waktu itu dari dokter objinnya bilang, ya kalau kamu mau turunin berat badan dulu nggak apa-apa sih gitu, sambil kalian atur makanan sambil turunin berat badan, karena berat badan yang terlalu berlebih itu juga bisa bikin agak susah gitu katanya. Terus itu kita mulai semuanya 1 bulan sebelum menikah. Terus 1 minggu sebelum menikah aku sempat ketemu sama dokter objin lagi. Waktu itu dari dokter objin sudah dihitung tanggal berapa aja yang masuk masa suburnya aku. Jadi di tanggal-tanggal itu bisa dibilang best moment buat kita berhubungan badan untuk mempercepat kehamilan ini kayak gitu. Tapi dari dokternya bilang, tapi kan kalian baru nikah nih, jadi ya udah nikmatin aja dulu, nggak apa-apa. Tapi sarannya dari dokter objin adalah jangan tiap hari. Kalian boleh berhubungan badan sering, oke, tapi tidak tiap hari seperti itu. Jadi disarankan dari dokternya kalau bisa dikasih jeda, jadi 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kenapa nggak setiap hari? Karena kalau setiap hari sperma itu dikeluarin, itu akan membuat kualitas spermanya yang kita dapat itu bukan kualitas yang terbaik. Karena sperma itu sendiri juga butuh waktu untuk matang. Jadi supaya kualitasnya dia baik, dia harus benar-benar matang, dikeluarkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu singkat. Maksudnya nggak yang tiap hari atau sehari 2-3 kali, nggak kayak gitu. Jadi emang oke lah, tapi mungkin beberapa orang mikir, aduh baru nikah sayang banget sih harus diatur-atur kayak gitu. Cuman karena kesepakatan berdua aku sama suami, jadi ya udahlah, oke lah, nggak masalah. Yang penting kan kita berdua bisa sama-sama dapat hasil yang kita inginkan kayak gitu. Terus kita menikah di bulan Agustus 2019. Agustus 2019 kita menikah. Kita udah 1 bulan nih, kita 1 bulan prepare sebelum menikah itu udah kita prepare untuk vitamin, obat, susu juga udah kita konsumsi. Untuk suami juga udah mulai mengatur pola hidup, pola makan, istirahat, olahraga. Aku pun seperti itu. Akhirnya setelah menikah, ya oke lah, kita jalanin aja sesuai sama saran dokter itu. Dengan aku masih tetap konsumsi asam folat, susu juga masih konsumsi. Dan lagi asam folat itu sebenarnya bisa dikonsumsi untuk laki-laki. Dia juga ada peranan juga dalam proses pembentukan sperma. Cuman lebih detailnya mungkin bisa ditanyain sama yang lebih paham ya. Terus di sini sih suami aku nggak konsumsi asam folat karena kebetulan dia nggak bisa minum obat tablet agak drama, jadi dia nggak minum itu. Cuman aku masih terus cari-cari bahan makanan apa yang itu ada kandungan asam folatnya.
Jadi asam folat nggak harus didapat dari obat-obatan atau suplemen, tapi itu bisa didapetin dari makanan-makanan dari sekitar kita. Oke, 1 bulan udah kita nikah dan ternyata aku masih dapat mens. Jadi masih belum hamil nih, belum dapat mens. Akhirnya di mens hari-hari terakhir aku datang lagi ke dokter obgyn. Aku datang lagi dari dokter obgynnya, nggak apa-apa, kan emang masih di awal-awal ya. Jadi lanjutin aja vitaminnya. Terus waktu itu kita dihitungin lagi sama dokternya. Dihitungin lagi di tanggal-tanggal berapa aja kita diminta untuk berhubungan badan gitu. Agak maksa dikit ya, karena kita dikasih jadwal untuk berhubungan badan. Jadi mau gak mau ngikut jadwal itu kayak gitu. Dan dari jadwal yang udah dikasih sama dokter obgyn itu, oke, kita coba konsisten sama jadwal itu. Dari dokternya bilang udah coba aja dulu kayak. Hari kita coba udah, dan alhamdulillah bulan depannya aku udah nggak dapet mens. Harusnya waktu itu bulan depannya kalau dihitung sih harusnya sekitar bulan Oktober akhir menjelang akhir itu aku harus sudah dapat mens, tapi kok belum dapat. Waktu itu aku mikir mungkin telat-telat biasa karena aku biasa mundur kan, range antara 35 sampai 40. Jadi waktu itu mundur 3-4 hari aku masih belum terlalu mungkin mundur kayak biasa kayak gitu. Akhirnya setelah telat 4-5 hari aku coba beli test pack, dan waktu itu dites dan hasilnya alhamdulillah positif. Seminggu kemudian aku datang ke dokter obgyn yang sama masih tetap, dan di dokter obgyn itu akhirnya diperiksa lagi dan ternyata oke, iya ini benar udah positif. Waktu itu sih langsung di USG. Ada beberapa orang bilang katanya kalau USG di awal kehamilan itu biasanya nggak kelihatan, tapi ini kita USG, kebetulan di rumah sakit itu ada USG transvaginal, jadi ada alat khususnya, dia pakai lewat transvaginal, itu bisa kelihatan. Nah, ada beberapa saran buat kalian-kalian yang baru, mungkin telatnya baru sekitar seminggu atau 2 minggu, gimana caranya biar waktu USG kantongnya bisa kelihatan. Ini aku dapat saran nih waktu itu, minum air putih yang banyak sebelum USG, dan jangan kencing dulu sebelum USG, karena ketika kita minum air putih banyak dan kita tahan kencingnya, nanti di kandung kemih itu akan keisi banyak urin. Nah, di situ dia akan nekan ke rahimnya. Jadi posisi rahim itu mempermudah, dengan posisi rahim yang kayak gitu tuh mempermudah alat USG ini untuk bisa melihat posisi kantong kehamilan kayak gitu. Jadi sekitar seminggu setelah aku telat itu, aku periksa ke dokter obgyn lagi, dan di USG transvaginal udah kelihatan kantong kehamilannya. Memang belum kelihatan janinnya, baru kelihatan kantongnya. Dari kantong itu nanti akan dipantau lagi untuk perkembangan janinnya, dimana kantong itu nantinya akan untuk 1 bulan ke depannya akan kelihatan dia tumbuh atau tidak di dalamnya. Waktu itu udah mulai dapat vitamin lagi sih dari dokter obgynnya. Untuk kali ini vitaminnya agak lebih banyak. Ada 3 macam vitamin yang aku dapat waktu itu. Mungkin nanti akan aku bahas di video yang selanjutnya, untuk video tentang sharing tentang kehamilan trimester 1. Oke, mungkin untuk preparation untuk persiapan kehamilan untuk sharingnya ini bisa sampai di sini aja. Buat teman-teman yang punya pengalaman juga tentang persiapan kehamilan atau yang sekarang lagi mempersiapkan kehamilan, mungkin bisa sharing-sharing ceritanya juga di kolom komen. Siapa tahu bisa saling bantu ya, kita saling tukar informasi satu sama lain. Mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih untuk waktunya udah nontonin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.